Coba tebak, kenapa hasil Facebook Instagram Ads kalian itu nggak stabil? A. Karena Meta sedang melakukan rombak algoritma. B. Karena si Mark Zuckerberg sedang gabut. Nah, biasanya makin diperparah lagi di forum-forum Facebook, Instagram Ads gitu ya kan. Si A bilang gini, beneran loh tempat aku tuh hari ini tuh gak stabil, gak kayak kemarin gitu. Terus si B sama juga bilang gitu, iya loh hari ini tuh tempat aku juga gak bagus ya. Si C juga bilang kayak gitu. Wah, jadi mereka ini saling membenarkan sesuatu yang cuman sebatas katanya-katanya. Padahal sejatinya hasil gak stabil itu dipengaruhi oleh banyak hal di luar dashboard. Nah, dari banyak hal itu, ini aku mau nyampaikan ke kalian, sharing ke kalian beberapa hal saja yang menurut pengalaman aku tuh aku lihat di depan mata sendiri tuh benar-benar mempengaruhi dari di luar dashboard, mempengaruhi hasil di dashboard ya. Jadi silahkan simak video ini sampai akhir supaya teman-teman tuh ternyata tuh itu tuh ya variabel di luar dashboard yang ternyata bikin nggak stabil itu. Oke ya, supaya iklannya kalian nggak kayak dukun, supaya apa? Nggak dimarahin sama Pak Bos juga buat kalian yang advertiser ya. Oke, let's go, kita mulai di Facebook Ads Anti Dukun Series di episode terbaru kali ini. Let's go. Guys, aku mau infokan dulu di awal ini kalau teman-teman ya di video ini mencari suatu tombol rahasia, mencari shortcut, ngulik dashboard supaya nanti hasilnya lebih bagus, mohon maaf ya, langsung tutup saja video ini, nggak cocok buat kamu. Ya, kemungkinan besar kamu lebih cocok berkumpul di forum-forum yang isinya adalah advertiser yang mainnya hit and run ya, yang nggak mau ngulik banyak hal di luar dashboard ya. Oke, kalau kalian mau ngulik hal-hal di luar dashboard, silakan lanjutkan video ini di series terbaru ini ya, Facebook Ads Anti Dukun Series. Oke. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mulai, silakan simak aja dulu ya di episode-episode sebelumnya, ada playlistnya di sini ya. Sorry, ini linknya, playlistnya nanti linknya ada di description box di bawah. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Dashboard itu dipengaruhi oleh banyak hal di luar dashboard. Jadi teman-teman yang sampai detik ini ketika aku ngomong ini, kalian masih memahami bahwa untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus daripada sebelumnya, mungkin teman-teman beriklan, belum sesuai KPI, lalu menganggap yang harus dirubah itu dashboardnya, sebatas cuman ganti audiens, pakai lookalike gitu kan, tweak ini itu dan berharap hasilnya bisa jauh lebih bagus. Mohon maaf ya, itu mendekati kegilaan ya, atau aku bisa bilangnya itu adalah ala dukun ya. Seperti fenomena ini tadi ya, ketika dashboard kalian itu nggak stabil. Ya, nggak stabil tuh karena apa sih gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku, yang pertama itu adalah karena beda hari dan beda waktu. Nah, ini ngepas banget, ada contohnya yang bisa aku langsung buka langsung di dashboard. Di depan kalian ini sudah ada dashboard ya, yang kebetulan ini pas aku pegang ya. Di dalam sini, di dalam campaign-nya ini ada 1, 2, 3, 4 adset, tapi sekarang yang berjalan hanya satu saja ya. Dan di salah satu adset itu ada yang sudah berjalan 1 bulan lebih. Nah, itu yang akan aku kasih contoh. Oke. Nah, tadi aku bilang ya bahwa beda hari dan beda waktu itu juga bisa mempengaruhi hasil. Coba ya kita switch dulu ya ke last month. Oke. Nah, last month kita bisa lihat bahwa di adset ini ya, teman-teman bisa lihat terjadi total purchase-nya di angka bukan ini ya, di sini ya ada jumlahnya adalah 168 pembelian ya. Di sini dia belum membeli barang yang ada value-nya. Maksudnya harga rupiahnya di sini dia diberikan suatu free e-course supaya dia bisa masuk ke member area ya. Jadi itu adalah disclaimer-nya. Teman-teman bisa lihat bahwa di bulan Desember tahun kemarin di 2022 ini hasilnya adalah segini ya. Nah, dan disclaimer juga, ini mode cara jalannya campaign-nya itu adalah dia ini ya, loncat-loncat. Jadi maksudnya gini, Senin hidup, Selasa mati, Rabu hidup, Kamis mati, Jumat hidup, terus Sabtu Minggu dia mati, Senin hidup lagi ya. Nah, sekarang kita lihat ya, di tanggal 2,
Oke, di 2022 kemarin di Desember coba kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di tanggal 2 hari Jumat ya 2022 kemarin Desember itu total spendnya ada di angka 115.969, lalu cost per purchase-nya di angka 12.885. Totalnya yang purchase ada 9. KPI-nya di sini ya itu adalah di 16.000. Berarti ini masih sesuai dengan KPI. Oke. Terus masalahnya di mana, Mas? Ingat tadi ya, beda hari bisa dan beda waktu bisa beda hasil. Coba kita ganti ya. Kalau sekarang tanggal 2, kita coba ganti di tanggal 5. Ya, ingat tanggal 3 itu dia nggak ada hasil ya. Ya, karena dia mati ya. Oke. Aduh. Kita lihat tanggal 5. Ingat tadi di angka 12.000 ya, tanggal 2. Nah, sekarang di tanggal 5 atau hari Senin, masih di bulan Desember, itu cost per resultnya di angka 10.000. Terbukti ya. Lalu ya kita ganti lagi tanggal 7. Oke. Wih, 14.000 nih. 633, hampir mendekati KPI 16.000. Lalu coba di tanggal 9 ya atau hari Jumat, 6.000. Jauh lebih murah daripada sebelumnya ya. Coba kita maju lagi di minggu depannya ya tanggal 12. Wih, 23.000. Ya, gak sesuai dengan KPI. Biasanya kayak gitu ya kalau advertiser yang gak paham di luar dashboard. Nah, coba kita ganti ke tanggal 14. Ya, ternyata 8.000 ya. Coba kita ganti sampai ke tanggal 16. Coba. Wih, 4.000. Nah, ketika kita lihat rata-ratanya di bulan itu di Desember kemarin, coba kita lihat last month ya. Ternyata last month secara total masih di angka 8.000 sekian. Oke, masih sesuai dengan KPI. KPI-nya di angka 16.000. Nah, dari sini aja ya, teman-teman itu bisa melihat BTW disclaimer ini dia untuk budget per bulannya itu memang sangat-sangat kiri huri ya, mohon maaf contohnya adanya ini ya. Tapi ini bisa jadi pembelajaran. Yang penting itu aja ya. Teman-teman kita bisa lihat bahwa ternyata, beneran loh, beda hari, beda waktu itu juga bisa mempengaruhi cost per result. Nah, jadi teman-teman kalau nggak stabil di beda-beda hari nggak apa-apa. It's okay, memang kenyataannya seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena kita itu ngiklannya ke manusia ya, kita bukan ngiklan ke robot. Kalau robot ya dia 24/7 dia bisa dibuat behaviornya sama. Tapi kalau manusia itu beda hari, beda waktu, perilakunya bisa berbeda. Ya, jadi jangan heran mungkin di tempat kalian ya itu mungkin kalau kalian misal kalian jualan produk yaitu untuk membantu memudahkan tidur ya. Nah, mungkin pembeliannya akan lebih bagus ketika katakanlah di jam tengah malam sampai pagi. Misal kayak gitu ya. Atau juga mungkin produk-produk yang nyasarnya adalah ke orang-orang kantoran nih. Nah, mungkin orang kantoran mereka lebih suka belanja di weekend ya kan. Katakanlah mulai di Jumat malam, Sabtu, Minggu. Misalnya seperti itu ya. Jadi memperhatikan ya, karena adanya perbedaan hari dan waktu itu bisa mempengaruhi dashboard kalian ya. Jadi bukan karena update dari si Mark Zuckerberg ya. Lalu pengaruh berikutnya yang itu bisa bikin kondisi kalian nggak stabil itu adalah berdasarkan pengalaman aku adalah permintaan pasar yang berubah ya. Jadi suatu hari ada salah satu klien aku tuh yang mengeluhkan penjualannya menurun gitu kan. Nah, tapi karena pada saat itu adalah kondisi ketika awal-awal pandemi itu memuncak ya. Dan pada saat itu produknya menurun jadi terdampak itu. Tapi ketika kita itu melakukan riset mini gitu kan, coba Mas cari aja produk yang lain barangkali ya ada produk yang bisa dimasukkan pada saat momen ini gitu kan. Nah, dia itu curhat sama kurir langganannya, produk apa sih yang sekarang lagi nge-in gitu. Nah, dijawablah sama kurirnya itu adalah produk obat hamil, itu yang membantu untuk kesuburan gitu kan. Ternyata ketika dites itu produknya itu bisa terjual jauh lebih bagus daripada produk sebelumnya ya. Nah, cuman kan teman-teman di sini tidak semuanya mempunyai akses informasi seperti itu ya. Nah, cuman teman-teman di sini punya akses yang sama, aku dan kamu itu adalah Google Trend. Nah, misal ya teman-teman tadi obat hamil. Nah, teman-teman bisa cek menggunakan Google Trend ya. Kita ambil contoh aja tadi obat hamil ya. Nah, kalau kita lihat dari 12 bulan terakhir nih ada naik terus ada turun. Coba kita lihat aja dia di past 5 years. Nah, teman-teman, ini ada kenaikan. Kita lihat ya kenaikannya ini itu
dimulai April Mei ya, sampai puncaknya di Juni Juli. Seingat aku ini tuh udah ketika corona itu memuncak yang kedua kali nggak salah ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa melihat ya kan, dengan memasukkan keyword seperti ini, Google akan ngasih tahu kalian apa data nantinya ya. Kalau ada kemungkinan kayak gini, mungkin nanti bisa naik nih penjualannya gitu ya. Atau sama juga ketika kok ternyata ya dari yang sebelumnya penjualannya itu fine-fine aja, terjadi penjualan yang biasa ya kan. Tapi kok tiba-tiba penjualannya anjlok. Nah, mungkin ada penurunan misalnya seperti ini ya. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan data dari manapun itu untuk mensupport data yang tampil di dashboard. Jadi bukan kok dashboardnya yang diulik, tapi data itu tuh sudah mensinyalkan sesuatu, maka kalian cari pembenarannya di mana. Entah tanya kayak kurir tadi atau cek di Google Trend. Ya, jadi nggak stabilnya bisa karena hal ini ya. Kalau teman-teman ya sudah menjalankan iklannya ya seminimalnya adalah 1 bulan dan kalian cost per resultnya itu sudah sesuai dengan KPI kalian ya kan, berarti kan udah sesuai KPI kan, kalian nggak boncos ya. Apalagi kalau sudah lebih dari 1 bulan itu alangkah lebih bagus. Nah, agar kondisi dashboardnya itu bisa cenderung lebih stabil, tapi ini bukan suatu jaminan, teman-teman bisa apply, bisa menggunakan yang namanya adalah bidding. Apa itu bidding ya? Coba kita langsung praktek aja ya. Jadi teman-teman silakan masuk aja ke campaign kalian atau terus masuk ke bagian adset ya. Teman-teman di bagian adset, ingat syaratnya adsetnya yang mau bukan tambahan ya, diedit pakai bidding itu harus jalan seminimalnya adalah 1 bulan terlebih dahulu ya. Nah, misal nih ya, adset yang mati ini ya, itu udah aku jadikan bidding. Nah, teman-teman untuk edit itu silakan teman-teman klik aja di bagian edit. Lalu teman-teman nanti di bagian adsetnya itu ada optimization and delivery ya. Teman-teman di bagian bawahnya conversion nanti ada cost per resultnya. Nah, itu teman-teman masukin aja angkanya. Ingat, angkanya ini tidak bebas dimasukkan, nggak ngarang juga. Jadi teman-teman itu misal ya, teman-teman sudah mempunyai KPI seperti aku adalah 16.000. Ternyata di adset kalian yang sudah kalian tes itu ternyata dia hasilnya adalah katakanlah 10.500 selama 1 bulan. Berarti sudah sesuai dengan KPI, bahkan di bawahnya. Nah, angka selama 1 bulan itu cost per result yang di dashboard itu kalian masukkan ke sini. Oke, itu ya, jadi jangan ngasal. Lalu untuk bidding strateginya, teman-teman bisa pilih nih ya antara cost per result goal ataupun bid cap. Kalau aku biasanya pakai yang cost per result goal ya. Kenapa nggak bid cap? Jadi kalau bid cap itu dia benar-benar mengontrol di auction ya, tetapi pengalaman aku pakai bid cap ini biasanya ini dia nggak kesepen gitu ya. Jadi aku lebih seringnya pilih yang cost per result. Ini teman-teman mau coba yang cost per result atas ini atau bid cap, bebas ya, silakan. Ini nggak menyebabkan kerugian kok ya. Cuman kalau yang bid cap nanti lama, langsung aja switch yang cost per result goal. Kalau udah kayak gitu, nanti berarti kan kita mengedit adset yang berjalan ya, itu nggak apa-apa. Lalu nanti diklik publish aja. Ingat, aku ulangi sekali lagi supaya ini bukan dianggap sebagai hal shortcut ya, tips and trick kayak gitu untuk ngulik dashboard, bukannya. Ini jalankan setelah menjalankan iklan selama namanya 1 bulan ya, agar si Meta itu bisa cenderung lebih stabil ya hasilnya, karena udah sesuai dengan KPI. Bukan berarti ini kalau dilakukan di awal terus stabil tuh enggak ya. Ingat, dijalankan dulu selama 1 bulan. Oke, itu aja di Facebook Ads Anti Dukun Series di versi yang gratis kali ini. Semua ini bisa menambah wawasan ke kalian bahwa ternyata memang betul ya, bisa nggak stabil, tapi bukan karena dashboardnya, tapi karena di luar dashboardnya. Gitu, as always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off, bye-bye.